Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Kita masuk di pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dulu ya, agar kita dimudahkan dalam menerima materi pada pertemuan kali ini. Selamat belajar. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, dengan membaca, siswa dapat menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, siswa dapat menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Yang keempat, setelah pengamatan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematis. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran yang kita rencanakan tercapai ya anak-anak. Teman-teman, warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik dan angklung loh. Di bidang olahraga contohnya adalah pencak silat. Pencak silat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Bahkan sekarang aktor-aktor Indonesia yang pandai melakukan gerakan pencak silat bermain film di level dunia. Wah, hebat ya. Teman-teman, ketika kita menonton film baik di televisi ataupun di bioskop, tentunya kita tidak akan terlepas dengan yang namanya listrik. Apabila listriknya padam, maka dengan seketika televisi yang kita tonton atau bioskop yang kita tonton akan mati seketika. Untuk lebih jelasnya mempelajari tentang listrik, ayo kita baca teks berikut ini. Ayo membaca, karena dengan membaca kita dapat membuka jendela dunia. Amati gambar berikut ya, tentunya dengan teliti, dan baca teks penjelasan dalam hati. Tapi tenang ya, karena Bapak akan membantu membacakan teks berikut ini yang berjudul menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai, panas bumi, dan aliran angin. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian
dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi, yang disebut atau yang kita kenal dengan nama SUTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit listrik. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah, yaitu 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah, yaitu 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Anak-anak, ini adalah tugas pada pembelajaran kali ini. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Nomor 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Wow, soalnya gampang banget ya. Soalnya sudah ada di teks yang Bapak bacakan tadi ya. Yang kedua, apa fungsi SUTET pada sistem transmisi energi listrik? Ini juga jawabannya sudah ada di teks tadi. Tinggal kalian buka lagi saja ya. Teman-teman, tentunya kamu telah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisinya. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Ayo, siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Baca informasi singkat berikut untuk menambah wawasanmu, pengetahuanmu ya. Wah, ternyata ini ya wajah penemunya. Siapa dia ya? Ternyata dia bernama Nikola Tesla. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air, tentunya yang pertama di dunia. PLTA tersebut
memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu, listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Teman-teman, berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Ini adalah tugas kedua pada pertemuan kali ini. Penemu apakah Nikola Tesla? Wah, gampang banget ya. Kalian tulis di buku tugas kalian ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan cepat dan tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.